Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya Pak Ustadz. Dengan Pak Nuwun, Abdul Pak. Haris ya? Nggih, leres. Iya. Pak Abdul Haris, Pak. Nggih, Iya, aduh. Ini kali kedua Bapak saya wawancarai ya. nggih, Ya, insyaallah. tuh, Amin. mungkin teman-teman lupa Bapak kalau boleh tahu domisilinya di mana ya? Di Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Di Banyuwangi. Ya, waktu Iya. testimoni yang pertama dulu Bapak itu berkisah tentang apa ya dulu? Bisa beli mobil ya? Oh iya, kecelakaan itu saya. Kecelakaan beli mobil. Iya. Itu Iya. dapat uang 1 miliar lebih kurang ya waktu itu ya. Iya. Jual tanah. Setelah mungkin ada lagi kisah-kisah yang dahsyat yang mungkin Bapak belum ceritakan. Kalau mau tahu lagi gitu. selama ini kan yang saya amalkan itu kan selawat. Yang pertama yang paling agung itu selawat Ibrahimiyah, yang kedua itu selawat Jibril, Pak. Setiap hari sampai sakit saya yang kata dokter harus dioperasi tulang rusuk saya, ternyata pemeriksaan dokter yang kedua di rumah sakit Belambangan ternyata tidak usah operasi ke Surabaya kan. Utuh sekarang saya sudah sehat dan alhamdulillah sekarang saya juga bisa jalan dan alhamdulillah sakit saya yang patah kaki saya berangsur-angsur sudah membaik. Itulah keagungan selawat, Pak. Dan rezeki pun tidak pernah terputus oleh Allah. Ada aja gitu. Nggih. Saya tidak Pak, demi Allah, Pak. Allah itu Maha Adil, Pak. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Ketika saya tidak punya uang, ada aja teman saya yang transfer, ada yang gitu. Ada aja. Nggih. Itu demi Allah saya sumpah, Pak. Karena dengan selawat Jibril saya sering sampai 1.000 sampai 2.000 sampai 3.000 teman-teman saya telepon. Mas, nggak butuh duit ya butuh. Kirim nomor rekeningnya, dikirimi saya. Seperti teman saya yang ada di dinas Kimpraswil itu sering, namanya Pak Munir itu. Itu kasih saya uang. Terus teman-teman saya yang ada di Bali juga sering. Sampai saya yang sekecil pun sampai token listrik itu ya dia yang kirim token listriknya saya seperti apa. Ini kemarin malam juga gitu. Seorang kiai juga anggota DPR gitu dari P3 itu Pak ngasih gitu. Terus ada Ustadz juga sering kesini Pak Balilah itu kemarin ngasih uang 3 juta dengan saya tidak ada apa-apa yang ngasih gitu. Itulah selawat gitu. Saya juga merasa sangat percaya sekali bahwa Allah itu ketika nabinya dibawa untuk menghadap memohon kepadanya pasti akan dijabah oleh Allah. Masya Allah luar biasa. Okay. Walaupun kita itu uzub, mungkin riya, sum'ah, tapi tetap dengan selawat pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima. Iya. Saya gitu sudah. Saya di jalan sallallahu alaihi Muhammad. Tapi karena orang-orang dengan selawat kita tampilkan pun nggak masalah. Itu pasti diterima oleh Allah. Itu kewajiban saya. Saya di pinggir jalan disapa orang, disayang orang, sering. Saya butuh apa? Saya hanya diketok saja. Saya kepingin bakso, ada yang antari bakso gitu. Saya juga tidak pernah meminta, sumpah dengan Allah, Pak Ustaz. Gitu. Masya Allah. Saya token listrik itu habis. Teman saya, nggak butuh tak bos tuh. Loh jangan panggil bos lah, saya sudah curah orang kirim. Loh enggak, dikirimi saya pulsa listrik. Ya walaupun itu cuma hanya mungkin 300 mungkin 400 kan lumayan Pak itu. Token listrik itu. Iya. Karena itu saya juga seiman seagama dengan saya. Jangan pernah kita tuh lelah dengan sholawat Pak Ustaz. Iya. Ya. Ketika nabinya dibawa untuk menghadap kepada Allah dengan membaca selawat sallallahu alaihi Muhammad gitu aja yang pendek. Kalau saya biasanya tuh selawat Jibril kalau saya pas tapi kalau malam setelah sholat malam, setelah sholat Isya itu selawat saja Ratun Hud itu. Seperti selawat Ratun Hud pohon uang itu. Kalau saya tuh nanti di kantor itu banyaknya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim, tidak nganggur gitu. Kalau salat Jibril itu setelah sholat saya gitu. Tapi Salawat Ibrahimiyah itu salawat Ibrahimiyah saya setelah sholat saya baca ini. Pernah selalu menghitung atau tidak dihitung salawatnya? Saya hitung pakai tasbih itu Pak, pakai tasbih yang hijau yang saya foto jenengan gitu. Pakai tasbih kali itu ya, yang murah meriah itu. Kalau Jibril berarti
kurang dari 10.000 berapa per hari? Kalau selawat Jibril berapa? Selawat Ibrahim? Saya itu selawat Jibril itu kalau saya itu pas waktu lengang itu saya minimal itu 5.000. Itu ada aja kemudahan rezeki ya Allah. Kalau apa? Itulah. Kalau selawat Ibrahimnya Bapak bisanya berapa satu hari? Kalau saya banter itu 100. Kalau saya pas tenang. Kalau saya pas tidak waktu saya itu pendek itu 10 kali selawat Ibrahim. Selawat Ibrahimnya. Kalau selawat Sajaratun Nuqud? 400 saya, 400. Okay. 400 itu setelah Isya saya itu pasti sudah 400 kali. Masya Allah. Dengan pakai tasbih itu, itulah Pak. Saya juga berpesan kepada teman-teman saya seiman dan seagama dengan saya. Jangan pernah lelah kita membaca sholawat Pak. Walaupun kita itu uzub atau kita itu pamer pun, Allah tetap akan menerima salawat kita. Kan disampaikan langsung pada baginda Rasulullah SAW itu pasti. Buktinya saya sendiri sudah merasakan kenikmatannya kita bersolawat. Hati kita tenang, semua permohonan kita selalu dikabul oleh Allah gitu. Padahal tadi yang seperti yang membelikan token listrik itu seandainya Bapak beli sendiri pun dari hasil Bapak sendiri kan bisa juga ya. Bisa, iya bisa. Teman saya mesti ada. Kalau saya mesti ada. Butuh apa bos? Gitu sama saya. Loh nggak butuh apa-apa bang. Ya sudahlah. Ini ada ya untuk beli beras ya dikasih uang saya 1 juta gitu. Transfer berikutnya. Makasih bos. Ya cukuplah uang gitu. Nanti teman yang lain juga gitu ada lagi. Kemarin juga baru datang tuh Pak Ustadz Balila itu gitu. Bang ini ada uang cuma 2 juta ya cukup ya. Gak cukup sudah Pak Ustadz gitu guru ngaji tapi di pesantren Ihya Ulumuddin itu sering kesini dia. Terus anggota DPR RI itu selalu transfer saya dari P3 itu Pak Yaya Cipaujan itu sering kasih saya uang itu. Saya juga suka dengan selawat. Ada orang-orang yang tidak pernah ngontek saya Pak dengan baca selawat, hanya gertakan hati gitu. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Itulah Pak. Kalau panjenengan panjenengan sebarkan sholawat Pak, mungkin jenengan juga sehat, dapat nanti di yaumil qiyamah jenengan dengan saya ketemu di pada masa dengan pertolongan Rasulullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Saya juga tidak kalau ada lihat seorang wanita pakai cadar gitu, saya itu seneng, lega, ya Allah, itu bidadari dunia mungkin ya Allah gitu kan. Saya lihat orang-orang yang di jalan, ada orang yang pakai burqah Pak. Saya itu menangis ya Allah begitu indah wanita, walaupun mungkin wajahnya dibuka pun jelek, tapi karena dia takut dengan Allah, dengan menutup dengan burqahnya, dengan takut karena Allah, itu yang saya senang. Seandainya wanita-wanita Indonesia seperti itu semua, mungkin dunia ini merasa seperti surga yang sesungguhnya mungkin. Iya. Saya nggak sombong Pak. Saya lebih senang orang-orang yang baca sholawat, terus orang-orang yang pakai jilbab, lagi pakai burdah senang saya lihat. Walaupun tidak tahu mukanya, tetapi dia takut sama Allah, bukan takut sama manusia Pak. Kalau manusia bisa dibohongi Pak. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Oh berarti ya Allah. Bapak merasakan misalnya kayak ada yang ngasih rezeki seperti itu hampir dalam seminggu selalu ada gitu ya? Ada aja Pak, ada aja. Salah satu minggu biasanya teman-teman saya yang tidak pernah kontak saya telepon, Bang gimana sakitnya sembuh sudah? Alhamdulillah saya sudah kerja Bang. Saya ada rezeki sedikit dari tender ini saya kasih uang, saya kasih gitu. Jadi ditransfer 1 juta gitu ya lumayan lah daripada saya tidak ngemis. Yang penting dia ditelepon, saya dikasih uang ya saya langsung transfer ke rekening saya juga nggak minta gitu loh. Iya. Berarti kan itu datangnya dari Allah ya gitu ya. Genggi leres Pak Ustaz, genggi leres. Masya Allah. Saya sendiri yang penting saya jangan telat sholat, saya perbanyak sholawat itu cukup sudah. Itu. Pokoknya doa saya itu hanya sholawat sudah. Baca doa 1, sholawatnya 2 kali itu gitu saya. Contoh ya Pak Ustaz ya. Iya. Contoh Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Doa Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Saya selawat lagi terus setelah saya pertama selawat doa dulu terus selawat lagi gitu terus gitu. Selawat pujian juga tidak pernah lepas. Pertama-tama sholat, ya pertama-tama baca doa gitu. Kalau Bapak misalnya ada hajat tertentu yang Bapak ingin, Bapak bahasa Indonesia aja atau gimana?
saya baca sholawat atau sholat doa selawat dulu yang paling banyak, terus saya minta kepada Allah tuh dengan bahasa Indonesia, ya Allah saya mohon ini ya Allah, mungkin jangan kabulkan Gusti. Saya itu baru sholawat ya, baru sholawat. Tapi selawat itu yang pertama saya perbanyak baca basmalah dulu, saya basmalah 1000, nanti selawat Jibril 1000, lalu permintaan saya mohonkan kepada Allah gitu. Pada Rasulullah juga, ya Rasul, ya Rasulullah, ya Allah dan ya Rasulullah, saya mohon ini ya Allah, kabulkan Gusti. Tidak lama kemudian ada aja yang ngasih saya uang, ngasih saya rezeki gitu. Masya Allah, luar biasa. Sampai enggak tahu, enggak ya. Beras dari teman-teman saya juga banyak. Kemarin itu dari ya mohon maaf, dari paguyuban seperti LSM itu bawa satu mobil itu segala macam itu, seperti beras, makanan, susu dan macam-macam, uang apa itu. Saya terus terang aja, sehari itu dapat 26 juta saya dikasih dari Basnas NU, dari Basnas NU, dari basis Muhammadiyah apa itu Mas? Apa? Maksud Bapak per hari rata-rata, hampir setiap hari rata-rata dapatnya 26 juta gitu? Bukan, kemarin itu waktu ada tamu banyak Pak, ada tamu banyak sebelum Lebaran itu, ada tamu banyak itu dari Basnas ngasih saya bantuan, terus dari Muhammadiyah ngasih saya, dari Lajis NU juga Pak, Lajis itu lembaga amil zakat NU, lembaga amil zakat Muhammadiyah itu ngasih saya Pak uang. Dan jumlahnya juga alhamdulillah, seperti beras, uang apa itu dikasih. Oh gitu. Mereka kenal dekat dengan Bapak? Itu lembaga-lembaga itu semua kenal lama, sudah kenal lama atau kenal dekat dengan Bapak gitu? Bukan, dia itu tahu dari koran Pak, koran radar Jawa Pos itu. Saya kan dimuat di Jawa Pos kemarin itu Pak. Waktu sakit? Lalu banyak apa? Dimuat di Jawa Pos. Beritanya tentang apa? Tentang sakit ya? Tentang sakit saya. Lalu banyak orang-orang yang datang. Orang simpatik pengusaha apa itu datang. Terus orang-orang yang tidak pernah tahu saya terus sampai itu banyak sudah. Saya juga malu juga. Saya juga di koran kok saya bisa dikabarkan di koran. Kemana ada juga wartawan moto-moto di rumah masuk. Terus moto saya pas saya tidur-tiduran tuh layah itu sakit agak enak gitu. Terus dia bilang mau dimasukkan di koran, ternyata 2 hari 3 hari banyak Pak, tamu-tamu saya, rezeki saya banyak. Saya juga sampai malu gitu. Oh gitu. Dan tentang sakit Bapak ini memang sudah tidak ada, maksudnya kan kalau ada sakit itu kan kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kambuh lagi. Ini nggak ada kambuh-kambuh lagi atau reaksi? Alhamdulillah, saya berkat sholawat itu Pak, saya suka percaya tanpa obat pun, dengan sholawat apa-apapun kita itu pasti disembuhkan oleh Allah. Allah yang buat kita sakit, Allah yang buat kita sembuh itu Allah. Dengan perantaraan sholawat itu cukup sudah sebenarnya. Dokter aja sudah reheran. Sebenarnya dulu waktu di ronsen pertama itu saya itu di ronsen, tahu di ronsen tahu. Di foto itu. Ya di ronsen itu patah 6 tulang rusuk saya. Ternyata kemarin waktu sebelum saya di ronsen itu tidak ada sama sekali, tidak ada patahan sama sekali. Bekasnya pun tidak ada. Dan tulang rusuk yang menusuk ke paru-paru saya aja sudah sembuh, kering katanya, sudah nggak ada bekas sama sekali waktu di USG itu. Apa itu di kemo itu, di kemo namanya, di ronsen itu namanya. Ya seperti itu. Nggak ada bekas sama sekali. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya napas juga batuk enak, napas juga enak. Hanya jalan sekarang tertatih-tatih masih maksudnya tuh tidak seperti dulu waktu saya sehat. Pantas lah gitu. Tapi ya sedikit demi sedikit, alhamdulillah berkat Allah, saya jalan juga tidak usah pakai ikrar gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, nggak bertanya nanti saya kirim kalau saya fotonya. Iya boleh. Maksud saya kalau boleh tahu Pak, kan Bapak kan punya penghasilan sendiri dari PNS. Yang saya tanyakan, Yang saya tanyakan, kalau misalnya rezeki yang tidak diduga-duga itu, misalnya yang datang dari siapa-siapa, entah ada yang kasih, itu kalau misalnya Bapak total Bapak jumlahkan itu bisa mencapai berapa? Yang rezeki yang tadi dari arah tak terduga aja Pak ya? Kalau saya ngomong tuh malu saya juga banyak Pak Ustaz. Saya juga kan sering kan jadi ada orang itu maklaran tanah nanti dapat sekian juta gitu. Saya cukup malu. Saya itu
Kok malu? Allah saya dapat. Itu kan ya, rezeki dari Allah itu. Iya. Saya kalau maklar itu saya pegang dulu tanahnya itu, tanahnya besar-besar, tanahnya bos-bos itu, orang kaya-kaya sini yang punya seperti saya pegang dulu, saya selawati Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, saya katakan lagi, saya tanahnya itu saya kembali. Itu laku sampai berapa miliar gitu. Saya dapat komisi 2,5%, lumayan sudah ada sampai 100 juta gitu. Masya Allah. Sampai saya bisa, itulah Pak. Dengan saya ada nanti suruh nawarkan tambahnya orang sekian hektar, saya selawati, laku sekian miliar gitu. Seperti punyanya bos-bos itu ya, orang-orang ya nggak tahu, nggak saya sebutkan, langsung kan saya nanti. Tapi itu hak gitu saya ngomong. Masya Allah. Orang terkaya, bagian yang terkaya gitu, banyak itu. Ada rezeki yang Allah berikan kepada saya dari jalan yang tidak disangka, min haitsu la yahtasib. Yang penting kita takwa kepada Allah. Katanya surat Ad-Dinar itu may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu. Barang siapa hambaku yang takwa kepadaku, maka aku gampangkan jalan rezekinya dan akan kuberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu yang saya pegang itu. Kalau misalnya ada orang nih, misalnya ada orang yang bilang begini, salawat itu kan, salawat itu fungsi. Halo, iya, Pak. Bisa dengar? Halo, bisa. Kalau misalnya ada orang yang bilang salawat itu kan fungsinya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kok salawat digunakan serendah itu untuk meminta hajat? Kalau misalnya ada orang yang ngomong begitu, bapak responnya seperti apa? Saya gini, dengan selawat itu bukan hanya kita minta syafaat, tetapi kita memperpohon kepada Allah pun dengan perantara untuk kita bisa. Kita mau apa-apa dengan salawat. Saya pegang mobilnya orang, saya pegang Allahumma sholli ala Muhammad, Allah saya kepingin mobil ini. Allah nanti akan Rasulullah akan menyampaikan kepada Allah, ya Allah kabulkan permintaan pertolongan hambaku. Tapi kalau kita mengandalkan doa kita, usaha kita, nonsen, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Iya. Sungguh Pak Ustadz. Kalau kita percaya kepada keahlian kita, kepada kekuatan kita, tidak akan mau. Nonsen itu, bohong itu kalau tidak ada perantaran Allah dan dengan perantaran Allah. Ketika nabinya dibawa, ya Allah, ya Rasulullah, saya mohon ini ya Rasulullah. Rasulullah karena beliau adalah orang yang sangat maksum, orang yang kekasih Allah yang sangat mulia, maka akan dikabulkan oleh Allah. Doa tidak akan diterima oleh Allah tanpa sholawat Rasulullah. Nonsen tidak akan bisa diterima oleh Allah. Masya Allah. Itulah saya bukan sombong. Saya ini terus terang aja, saya adalah waktu saya SD saya di madrasah, SMA di madrasah, SMP di madrasah, sampai di Aliyah di madrasah, sampai kuliah pun saya di IAIN. Itu saya juga merasa kurang salawat saya Pak Ustaz itu. Sejak dulu, sejak masih umur 20 tahun saya selawat Jibril maksudnya itu. Allah sallallahu ala Muhammad yang banyak, ada aja rezeki. Saya pas bayar kontrakan dulu waktu kos dulu, ada aja yang ngasih. Ibu kos saya juga senang maksudnya itu, kasihan, simpatik lah gitu. Karena itu dengan Allah menggerakkan hati-hati manusia untuk mencintai orang yang cinta dengan Rasulnya gitu, dikembalikan lagi cintanya kepada kita. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan Bapak kepada teman-teman yang mendengarkan? Saya juga berpesan kepada saudara saya seiman dan seagama dengan saya. Maka jangan kita lelah dengan selawat. Selawat apapun kita baca. Kita dahului dengan istighfar dulu, setelah itu kita selawat yang banyak sudah, entah itu selawat Jibril, entah selawat Ibrahimiyah, selawat Najaratun Nuhud, apapun selawat itu, zikotnya nggak peduli siapa. Kalau saya biasanya kalau pas lowang itu selawat Jibril itu yang pendek itu, sallallahu ala Muhammad itu cukup sudah. Itu penarik. Kalau ada yang bilang begini, bagus menurut saya. Kalau misalnya ada yang bilang begini, tapi saya sudah coba bersalawat yang banyak, kok saya nggak pernah dapat keajaiban. Bagaimana Bapak menanggapinya? Keajaiban itu, saya bilang kalau jenengan belum diijabah oleh Allah, mungkin Allah masih senang untuk memperbanyak selawat sampean. Gitu. Kalau langsung dikasih, orang itu akan berhenti. Tapi kalau dibiarkan oleh Allah, mungkin Allah senang, merasa melihat gembira ketika harapinya dibawa sering bersolawat. Gitu. Kalau kita sedikit-sedikit doa dikabulkan, mungkin
tidak ada manisnya iman gitu, tidak ada manisnya kita berdoa gitu. Ketika kita sering berdoa, lalu kita banyak berdoa terus dikabulkan ya Allah, tapi kita merasa tetap akan berjuang untuk apa? Akan selalu giat untuk berselawat pada Allah, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Muhammad. Oke. Kalau Pak, saya selawat itu saya ingin nanti kalau saya sudah mati nanti di yaumul qiyamah, saya kepingin menambah syafaat Rasulullah gitu aja, cukup gitu. Cita-cita saya satu Pak Ustadz yang belum kesampaian. Saya ingin ketemu walaupun dalam mimpi, ketemu baginda Rasulullah SAW, itu aja cukup sudah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Bapak belum pernah juga ya? Cukup sudah. Saya gembira sekali. Masya itu aja Allah. kepingin saya bermimpi dengan beliau, dengan baginda Rasulullah SAW. Itu aja. Sampai saya selawat ya Allah. Amin. Saya kepingin bermimpi, walaupun di dalam mimpi ketemu dengan Rasulullah ya Allah gitu. Amin. Tapi belum sampai sekarang ya Allah. Mungkin masih belum dikabulkan doa saya. Iya, saya mudah-mudahan nanti akan ada doanya kepada Pak Ustadz agar saya bisa bermimpi dengan Rasulullah sampai dengan setelah sholat tahajud sampai subuh saya selawatan gitu. Amin. Oke Pak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Matur sembah nuwun Pak. Mudah-mudahan lain kali saya bisa wawancara lagi ya Pak ya. Monggo Pak Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi Bapak Abdul Haris ya di Banyuwangi kalau tidak salah. Beliau ini pernah kecelakaan parah, lalu kemudian koma beberapa lama, dan menurut diagnosa dokter setelah di ronsen ya itu akan sangat sulit untuk bisa pulih normal kembali seperti semula. Tetapi dengan keberkahan amal salawat seperti tadi yang sudah saya wawancara, beliau ini sudah sembuh total, tidak ada masalah lagi dengan patah tulang di dalam tubuhnya. Itu yang pertama. Kemudian beliau juga pernah berkisah bisa membeli mobil dengan mudah ya, seharga 1 miliar. Beliau juga berkisah bahwa beliau bisa membeli mobil dengan sangat mudah seharga 1 miliar. Dan banyak keberkahan-keberkahan yang lain yang beliau rasakan sebagai ahli salawat. Nah teman-teman, untuk itu saya mengajak semua kepada teman-teman, jangan pernah malas, jangan pernah lelah untuk banyak bersalawat, karena keberkahan salawat itu kita sendiri yang merasakannya gitu. Kalau kita malas berarti kita tidak sayang dengan diri kita sendiri. Kalau kita sayang dengan diri kita sendiri, banyak-banyaklah bersalawat agar kita diberikan keberkahan dan kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini. Nah teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat bisa untuk mengirimkan kisah testimoni keajaiban salawatnya ke WhatsApp dengan nomor 0812 7716294. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.